Selamat bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, baik itu balita, anak kecil, semoga kabar kalian baik dan sehat selalu ya. Adik-adik, siapa yang mau belajar lagu baru? Pada mau belajar lagu baru kan? Yuk, Kak Marcel undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Nah, nanti ada gerakannya loh. Ikutin gerakan Kak Marcel ya, pelan-pelan ya. Kita coba sebelum kita mulai pakai musik. Seperti ini nih gerakannya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu-cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Lalu, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, bisa kan? Yuk, kita mulai pakai musik. Jangan lupa gerakannya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Lagu baru. Sekarang silahkan adik-adik duduk kembali dengan tenang. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhir dan pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh memuji dan nanti mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar lagu baru. Sekarang Kak Marcel mau tanya, siapa yang hari ini, saat ini hatinya bersuka cita? Semua ya, pasti ya. Yuk, kalau begitu Kak Marcel mau undang lagi bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Nah, semangat ya adik-adik.
sekali. Nah, adik-adik, nanti ada gerakannya loh, seperti ini. Ingat-ingat ya. Yang pertama, tepuk tangan, injak bumi, berputarlah, lalu bilang amin. Nah, jangan lupa ya. Oke, kita mulai ya adik-adik. 1, 2, 3. Puji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Nah, saatnya sekarang atau sebentar lagi nih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, dengar firman Tuhannya, harus fokus ya. Nah, dan juga adik-adik udah siapin Alkitabnya belum nih ya kira-kira? Udah ya? Semua sudah? Atau ada yang belum? Kalau belum, boleh deh Kak Marcel kasih waktu 5 detik buat siapkan Alkitabnya. Yuk, siapin Alkitabnya. Sudah? Sudah siap? Nah, kalau gitu bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Satu kali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah,
Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Terima kasih Kak Marcel. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah lihat kan dan juga sudah dengar dari cuplikan video yang ditayangkan tadi. Sebelum kita masuk dalam firman, kita mau siapkan hati kita dulu. Kita bersatu dalam doa. Yuk, kita lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berkati telinga kami untuk mendengar firman Tuhan, berkati hati kami, sehingga kami boleh diubahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga Kak Hera, yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dia dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan datangnya daripadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang ada dan tinggal di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, dan ampuni kami karena dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih hari ini firman kita apa? Tema kita apa? Ada yang tahu? Oke, adik-adik, tema kita minggu ini adalah anak bijak. Apa temanya? Anak bijak. Betul sekali. Coba kita baca ini ya untuk adik-adik yang kelas kecil. Coba kita baca dulu. 1, 2, 3. Anak bijak. Apa? Oke, bagus. Nah, tema kita adalah anak bijak. Nah, firman Tuhan pada hari ini Amsal 1 ayat yang kelima. Amsal 1 ayat yang kelima. Adik-adik yang kelas kecil boleh buka Alkitabnya. Boleh buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Untuk adik-adik kelas Batita dan Balita. Batita dan Balita boleh didampingi sama mama sama papa. Sudah? Sudah dibuka Alkitabnya? Oke. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya, masing-masing di rumah. Kita mulai. 1, 2, 3.
Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi ya, kita baca Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Adik-adik, tadi kita sudah baca ya dari Amsal 1 ayat 5. Oke, kemudian kakak mau tanya nih, tadi kan temanya adalah anak bijak. Nah, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak arti anak bijak? Apa itu bijak? Ada yang tahu? Jose? Jose tahu artinya anak bijak? Gavriel tahu artinya anak bijak? Javier? Wah, oke. Nah, coba baca baik-baik. Arti bijak atau anak bijak artinya yang pertama, anak baik. Kemudian anak rajin. Kemudian anak pintar. Kemudian apa lagi? Anak disiplin. Dan yang terakhir, anak apa? Anak sopan. Nah, adik-adik, jadi arti dari bijak adalah baik, rajin, sopan, pintar, disiplin. Ya. Kemudian adik-adik bisa lihat gak? Kira-kira kakak punya gambar nih. Contoh di sini. Kira-kira ini contoh anak yang bijak atau tidak ya? Bijak? Tidak, betul. Kenapa? Karena bicaranya tidak baik. Anak bijak itu bicaranya harus sopan. Betul sekali. Kemudian kalau ini? Kalau ini? Coba lihat gambarnya. Kira-kira ini gambar anak bijak atau tidak ya? Bukan, benar. Kenapa? Dia tidak mau denger nih. Papanya lagi nasehatin anaknya, malah tutup kuping. Boleh nggak gitu? Tidak boleh ya. Tadi firman Tuhan bilang apa? Orang bijak baiknya mau untuk mendengar. Orang bijak mau mendengar. Mendengar apa? Mendengar nasihat orang tua, mendengar nasihat guru, terlebih lagi mendengar nasihat dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau ini kira-kira contoh yang baik atau contoh bijak atau tidak bijak? Betul sekali, ini adalah contoh dari anak bijak. Mereka mau berbagi. Mereka mau berbagi makanan. Apalagi contoh anak bijak? Mau berbagi mainan, tidak bertengkar. Nah, kenapa? Gimana caranya supaya kita menjadi anak yang bijak? Ada yang tahu gimana caranya supaya adik-adik menjadi anak-anak yang bijak? Apa? Betul sekali. Coba lihat ini. Bagaimana cara menjadi anak bijak? Yang pertama adalah mau mendengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita banyak mendapatkan pengetahuan. Kemudian apa lagi? Mendengar nasihat orang tua. Kemudian
mendengar nasihat guru, menyayangi teman, menyayangi orang tua, dan dapat membagi waktu. Ya, jadi cara untuk menjadi anak-anak yang bijak adalah mau mendengar dan juga mau menjadi pelaku firman, mau melakukan apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dong, kira-kira mengapa sih kita harus menjadi anak yang bijak? Ada yang tahu? Mengapa adik-adik di rumah harus menjadi anak yang bijak? Oke, benar. Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Benar sekali. Kita hidupnya menjadi lebih baik, lebih teratur, ya. Kedepannya apa yang kita mau selalu diberkati sama Tuhan. Nah, adik-adik, itu firman kita pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik, kira-kira tadi kan kita sudah lihat video nih di awal tadi. Itu contoh menjadi anak bijak atau bukan ya? Bukan, benar sekali. Itu bukan merupakan anak bijak. Kenapa? Karena dia tidak mempergunakan waktu dengan baik. Dia tidak mau mendengar nasihat dari orang tuanya. Dia malah asik main game. Boleh nggak sih kita main game? Boleh, tapi harus ingat waktu. Nah, kita juga tadi di firman Tuhan dibilang bahwa anak bijak, orang bijak harus bisa memperoleh bahan pertimbangan. Apa itu? Kita harus bisa, artinya adalah kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apa nih keputusan yang harus kita ambil? Kalau tidak baik, ya jangan kita lakukan. Tapi kalau itu baik, baru kita lakukan. Oke adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan untuk anak kelas kecil. Coba buka Alkitabnya masing-masing. Kita ambil ayat hafalannya, diambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Sudah? Oke, kalau sudah kita baca sama-sama dulu ya. Ayat hafalannya Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, kita ulangi sama-sama. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, itu adalah ayat hafalan buat anak kelas kecil. Nanti dihafalkan di rumah masing-masing. Kalian sampaikan kepada orang tua kalian ya. Kalian videokan, nanti biar di-share sama orang tua, di grup orang tua, dan juga di Facebook New KKR GBKP Bekasi. Oke. Nah, untuk aktivitas ini juga untuk semuanya. Kakak mau tunjukkan ini. Ini adalah tulisan saya anak bijak. Nanti adik-adik berkreativitas sendiri, tapi kata saya adik-adik ubah dengan nama adik-adik. Misalnya Jose anak bijak, atau Javier anak bijak. Ya adik-adik, nanti kalian juga posting hasil karya kalian di Facebook dan juga di grup WhatsApp. Nah,
Boleh didekor juga ya adik-adik, sebagus mungkin. Oke, kalau gitu firman kita sudah selesai. Nah adik-adik, kita akan melihat cuplikan dari ayat hafalan yang akan dibawakan oleh salah satu teman kalian. Yuk kita saksikan. Amsal 9 ayat 10 permulaan. Hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari adik-adik untuk merespon firman Tuhan pada siang hari ini, kita bersatu dalam doa. Ikutin kakak berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Tuhan, ajar kami supaya menjadi anak bijak yang mau mendengar nasihat orang tua dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang anak bijak. Kalau begitu, kita harus bertekad menjadi anak-anak bijak ya adik-adik. Sebagai tekad kita, Kak Marcel mau undang adik-adik bernyanyi "Ku Mau Jadi Anak Bijak". Kita nyanyi sama-sama ya. syukur karena Tuhan Yesus itu sudah sangat baik dan sudah memberikan berkat yang banyak banget buat kita. Nah, persembahannya nanti adik-adik bisa diberikan, minta tolong nih kepada mama dan papa untuk ditransferkan atau nanti diberikan ke
memuji nama Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memberikan juga persembahan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Yuk kita doa sama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah online hari ini. Kami juga mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Mampukan kami untuk dapat terus menjadi anak-anak yang bijak yang menyenangkan hati-Mu. Dan juga berkati persembahan kami. Dan Tuhan Yesus yang juga tolong kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah, tumbuh kembang mereka, berkati juga orang tua dan pekerjaannya dan juga persekolahan adik-adik, dan juga Engkau yang sembuhkan adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun kurang sehat Tuhan, supaya mereka kembali bersuka cita dan dapat mengikuti ibadah online minggu depan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia supaya bangsa kami segera berlalu dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Mari bersama-sama kita ucapkan doa yang telah diajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,